Pesantren Nurul Huda mulai didirikan resminya ialah pada tahun 1991. Pada saat itu, sebelumnya pesantren Nurul Huda berdiri, subhanallah, di kampung ini atau di daerah sini, masyarakatnya masih awam. Bahkan ketika itu kebanyakan penduduk di kampung Tarikolot ini itu masing-masing punya anjing dengan alasan untuk keamanan lah atau untuk memburu musang dan sebagainya. Sampai ada beberapa masyarakat yang dia mau megang-megangnya atau sampai menggendongnya anak-anak anjing tersebut. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit diberitahu meskipun dibolehkan secara agama untuk beternak anjing untuk keamanan atau untuk yang lainnya, tapi kalau sampai digendong atau diraba-raba kan itu dilarang oleh agama. Setelahnya berdiri pesantren Nurul Huda, alhamdulillah sedikit diberi pemahaman, keilmuan, alhamdulillah, sehingga sampai sekarang keadaannya aman meskipun tidak ada lagi seorang pun yang mempunyai binatang anjing tersebut, alhamdulillah. Buya itu punya seorang om atau paman yang sekarang beradanya di Rangkas Bitung, dan itu namanya yang terhormat Bapak Haji Syuhada. Bapak Haji Syuhada itu paman sepupuan atau paman dari kakek. Ini Bapak Haji Syuhada ini memang diwariskan oleh ayahnya sebuah musola kecil, hanya yang ukurannya kurang lebih 5 kali 6 meter. Tapi karena dia keahliannya dia berusaha dagang, dia dagang kain pakaian jadi di Rangkas Bitung, sehingga meninggalkan Kertawangunan ini dan dia berangkat ke Rangkas Bitung sampai punya rumah di sana, dan alhamdulillah usahanya pun maju di sana. Ketika saya masih di pesantren itu pernah dipanggil pertamanya, dia menegaskan dengan sangat mengharapkan sekali, jika kata dia, engkau kalau pulang ke rumah, saya mohon pesantren musola ini atau tempat ini teruskanlah pendidikannya, karena ini hakikatnya memang amanah dari Allah. Meskipun secara dohir orang tua kami sudah mengamanahkan dan mewasiatkan untuk meneruskan kepada kami, tapi kami tidak bisa lagi, tidak mungkin lagi, karena sudah menjadi penduduk di Rangkas Bitung ini. Akhirnya ya insya Allah mungkin nanti kalau sudah saat waktunya kita pulang ke rumah, insya Allah saya siap menerima. Itulah mungkin sedikit silsilah. Jadi yang sekarang dipakai masjid dan juga itu madrasah sekelenjang, atasnya ada penginapannya atau asramanya, itu asli tanahnya wakaf dari Bapak Haji Syuhada Rangkas Bitung. Sampai sekarang alhamdulillah. Itulah mungkin alasan pertamanya, namun alhamdulillah sekarang sudah pelebaran ke mana-mana. Pada saat itu mungkin tahun 1991 kita resmi mendirikan pesantren. Tapi pada saat itu pendirian pertama juga itu pada membangun pertama, kalau masjid sudah ada meskipun belum beres 100%, lalu mendirikan madrasah, tapi masalahnya itu untuk asrama belum ada. Tapi alhamdulillah ternyata tetangga-tetangga desa, mulai dari Tirtawangunan dan dari Babakan Drema, dari Dukuh Lor, ternyata para santri ada yang mulai datang ke sini dan ingin mesantren sekaligus bertempat tinggal di sini. Ya kita terima sambil merintis kekurangan-kekurangan atau menambah kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan di pesantren itu.
pertamanya nama musolanya saja. Itu musola, jadi yang diamanahkan kepada saya itu sudah ada nama Nurul Huda gitu. Nurul Huda. Ya akhirnya lembaganya pun juga udah disamakan aja dengan yang ada Nurul Huda, yang artinya Nurul Huda ialah cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 522 itu ialah nomor pemukiman, karena pada saat itu Buya dimukimkan oleh Al-Mukarram, perwakilan dari Manonjaya, wa Ajangan Khair Apandi. Jadi 522 itu keistimewaan, kebiasaan atau kekhasan pesantren Miftahul Huda Manonjaya ketika memukimkan santrinya itu diberi nomor pemukiman. Harapan seorang pimpinan pesantren atau kalau di lembur seorang guru ngaji, tiada lain harapan santri itu kalau yang selalu dipintakan kepada Allah, memohon dan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah santri-santriku menjadi ulama-ul amilin, orang yang tabahur ilmunya, yang banyak ilmunya, tapi sekalian dia mampu untuk mengamalkannya. Ulamaul amilin wa imamal muttaqin, jadikanlah pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa kepada Allah. Minimal wal muttaqin, dia menjadi orang takwa, berakhlakul karimah. Masya Allah, menjadi orang soleh. Udah deh, itu harapan intinya. Ada yang dikehendaki Allah, dia menjadi mubalig ke sana sini, atau ada yang dikarunia Allah dia menjadi pengusaha, atau ada yang dikarunia Allah dia menjadi seorang pejabat. Itu tidak lain, itu lain harapan, itu lain tujuan. Tapi tujuan yang tadi ialah mempunyai ilmu dan bisa mengamalkannya, berakhlakul karimah, kira-kira itulah. Maksimalnya menjadi ulamul amilin, minimal jadi selanjutnya imamul muttaqin, minimal jadi orang yang bertakwa. Jadi apapun silahkan, mau jadi pedagang, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, yang penting takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya otomatis mempunyai perangai orang soleh dan yang selalu berjalan di perintah Allah dan selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Saya sendiri terlibat di Nurul Huda mulai dari perintisan lembaga Nurul Huda, berarti dari awal tahun 1990. Walaupun sebelumnya Nurul Huda sudah mulai ada lembaga yang belum formal. Memilih Nurul Huda sebagai tempat mengabdi, pertama karena lembaga sendiri, yang kedua karena saya juga ikut dalam perintisan lembaga ini, dan yang ketiga karena memang ada amanah dari guru-guru kami di pesantren, yaitu salah satu amanahnya kembangkan ilmu yang ada walaupun hanya satu kalimat. Juga memicu kepada sebuah hadis yang mengatakan pun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan fata'ala. Dan salah satu dari keempat tadi kita ambil sebagai ajang manfaat. Dan dengan keterlibatan menjadi pengajar di Nurul Huda, mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang didapatkan, yang dikuasai, mudah-mudahan bermanfaat untuk lingkungan. Kalau tentang tantangan kelembagaan, sepertinya tidak ada. Tantangan dalam keseharian semenjak mulai dirintis sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada. Ya kalau ada riak-riak sedikit, maklumlah. Yang namanya juga perjuangan tidak selalu bertabur bunga, artinya selalu ada gangguan. Baik gangguan yang sifatnya pribadi, keluarga atau lingkungan. Tetapi semuanya tidak berarti untuk mematahkan semangat dalam terus
Jumlah pengajar dari awal intinya ada 3. Satu, Kiai Haji Abdul Syukur sebagai pimpinan lembaga. Kedua, Kiai Haji Hafidin Nawawi. Dan yang ketiga, saya pribadi. Jadi 3 pengajar inti dari mulai perintisan Nurul Huda. Metode pengajaran di Nurul Huda tentunya mengacu kepada metode pesantren salafiyah yang terdiri dari KBM seperti biasa dan ditambah dengan khas kepesantrenan yaitu sorogan. Itu adalah metode pesantren sebelum diformalkan seperti sekarang. Awal didirikannya lembaga Nurul Huda adalah untuk memberikan pelajaran tentang cara baca dan tulis Al-Quran. Jadi yang menjadi fokus pelajaran di awal adalah pemberantasan buta huruf Al-Quran. Sehingga semua anak-anak yang berada di lingkungan pesantren, di lingkungan lembaga, minimalnya bisa membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah itu dirasakan berhasil. Sehingga sampai sekarang di komplek Karikolot tidak ada yang masih yang buta huruf Al-Quran. Semuanya alhamdulillah bisa membaca. Harapan dari setiap pengajar mungkin sama. Semua santrinya ingin menjadi anak-anak yang berilmu, beramal, minimalnya menjadi imam al-muttaqin. Walaupun tidak menjadi muttaqin, walaupun tidak menjadi ulama ul amilin, minimalnya menjadi muttaqin atau imam al-muttaqin. Pertama kali saya pegang tampuk pimpinan di Nurul Huda ini adalah ketika selesai studi saya dari Universitas Al-Azhar, tepatnya pada tahun 2014. Yang pertama, peluangnya itu bahwa masyarakat pasti membutuhkan sebuah terobosan-terobosan baru tentang pesantren. Itu adalah peluang. Yang keduanya memang masyarakat sekitaran juga subhanallah mereka sangat respon dengan pondok pesantren, bahkan mungkin kelihatannya sangat haus ya. Artinya mereka sangat membutuhkan sebuah telaga, yang mana telaga ini memuat air yang jauh lebih banyak tetapi terkoordinir telaga ini. Lalu kemudian telaga ini juga sangat-sangat bisa menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Itu adalah peluangnya. Pertama, saya membuka tahun 2014 itu adalah karantina tahfidz dan bahasa Arab. Jadi ini awal mula cikal bakalnya santri kembali lagi ke Nurul Huda. Karantina tahfidz, setelah karantina tahfidz, lalu kemudian mereka yang sudah kita karantina, mereka kita salurkan ke Universitas Al-Azhar, kemudian ke Universitas Sudan, lalu kemudian ke Al-Ahqaf Yaman, dan alhamdulillah mereka sekarang terus, adik-adik kelasnya juga terus berlanjut. Ada yang ke Al-Azhar lagi, lalu kemudian ada yang ke Timur Tengah, dan juga ada yang ke PTN atau PTS yang ada di Indonesia. Lalu kemudian setelah itu saya buka lagi, namanya adalah Daurah Lughah. Pada waktu itu bukan Daurah, namanya I'dad Lughawiyah. Saya buka I'dad Lughawiyah. I'dad Lughawiyah, setelah I'dad Lughawiyah berjalan selama 1 tahun, tujuannya adalah untuk menampung kembali santri di Nurul Huda. Setelah 1 tahun baru kemudian saya buka Madrasah Aliyah. Nah ini di Madrasah Aliyah subhanallah, tahun pertama izinnya nggak dikeluarin ya gitu ya, dan santrinya hanya beberapa orang, Masya Allah. Lalu kemudian terus bergerak, tahun kedua, tahun ketiga, alhamdulillah lulusan Madrasah Aliyah sekarang sudah ada juga yang di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, alhamdulillah. Tentunya ini adalah bifadlillah, dengan fadl Allah subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya kita buka lagi SDIT pada waktu itu. Ada 2 pilihan, mau ngambil SDIT atau mau SMPIT. 2015
14, kemudian 2015 karantina, lalu kemudian 2016 kita buka i'dad lugawiyah, lalu kemudian tahun 2016 juga kita buka madrasah aliyah, lalu kemudian tahun 2017 kita buka SDIT, lalu kemarin 2019 kita buka SMPIT. Alhamdulillah, sehingga total keseluruhan santri kita ini semuanya mungkin sekitar ada 250 ya, 250, dan tentunya kita minta bantuan staf, pengajar, dewan kiai dan lain sebagainya. Yang awalnya Nurul Huda ini hanya oleh keluarga saja, diurus sama keluarga pesantren, tetap keluarga pesantren yang menjadi leader, tapi sekarang di bawahnya sudah banyak staf. Staf kita kurang lebih ada sekitar total 60 sampai 70 staf dari semua lembaga. Yang awalnya hanya beberapa orang, ya, karena memang cuma keluarga saja. Alhamdulillah, bi'inillah wa bimasyiatillah wa bi'aunillah wa bifadlillah. Ini semuanya adalah karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga sekarang di Nurul Huda komplit. Total keseluruhan kalau saya hitung itu ada lembaganya mungkin ada 10, termasuk dengan lembaga wakaf, badan wakaf itu kita masukkan untuk pengelolaan wakaf. Lalu kemudian ada TPA, MDT, kemudian ada juga PAUD, lembaga-lembaga formalnya dari SDIT, PAUD, SDIT, SMPIT, sama Madrasah Aliyah Nurul Huda. Dan mudah-mudahan tahun ini, insya Allah doa dari semuanya, tahun 2020 ini, insya Allah kita akan buka STAI Darussalam. Ini kerjasama dengan STAI Darussalam, kita buka cyber kampusnya di sini. Insya Allah ada 2 prodi, ya, ada 2 jurusan. Ada program studi pendidikan Islam, lalu kemudian ada program studi ekonomi syariah. Sehingga lengkap sudah konsep dakwah secara pendidikan dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan nanti ada lagi S2-nya, insya Allah kita terus growing. Ini tujuannya adalah untuk al-Islam wal muslimin. Tentunya karena memang Nurul Huda ini sangat lengkap, ya. Ada tahfidnya, ada bahasa Arabnya, lalu kemudian ada kajian kitab kuningnya, bahasanya ada ngalogatnya gitu kan. Ada kajian kitab turosnya, dan ada pendidikan formalnya, dan juga kita ajarkan juga ke anak-anak tentang perekonomian dan lain sebagainya, sehingga kita memiliki harapan anak-anak santri ini mereka semuanya saleh secara akhlak dan juga baik secara mental, dan mereka memiliki keilmuan yang mumpuni, ya. Sehingga luar biasa, orangnya saleh, ilmunya ada, perekonomiannya kuat, mentalnya kuat, akhlaknya luar biasa. Saya kira ini menjadi harapan terbaik dan harapan tertinggi dari Nurul Huda. Karena ketika anak-anak santri ini nanti kemudian ada yang menjadi ustadz, atau ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi pengusaha, tentu mereka tidak akan pernah meninggalkan daripada kesalehannya. Jadi yang paling intinya saleh. Setelah saleh, nanti mereka mau jadi apapun dengan keilmuan yang mereka miliki, apakah jadi kiai, atau jadi ulama, atau jadi pengusaha, atau jadi pejabat, mereka semua tetap koridornya adalah mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita harapkan, sehingga ketika mereka semua kembali lagi ke masyarakat, maka keilmuannya nanti bisa manfaat, ilmunya manfaat. Kami selaku orang-orang yang pernah belajar bareng dengan mereka, tentunya mudah-mudahan ngalir pahalanya juga kepada Nurul Huda ini sendiri. Itu harapan tertinggi yang diinginkan dari Nurul Huda kepada semua santri-santrinya. Mudah-mudahan anak-anaknya hafal Quran, kitabnya lancar, lalu kemudian saleh akhlaknya, kemudian kuat mentalnya, dan manfaat ilmunya di dunia wal akhirah.